Como itu punya orang Indonesia. Ya. Nah, yang kedua, kalau dulu disuruh milih nih, Como orang Indonesia lolos langsung punyanya orang Indonesia, atau Venezia yang ada pemain Indonesia. Kalau cuma dua pilihannya, lu pilih mana, Is? Wah, bingung gue ya. Kalau gue lebih mending welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama S2 Ernesto. Yo. Ya, kali ini kita nggak ngebahas timnas nih, tapi ngebahas rapor para pemain timnasnya ataupun pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri gitu ya. Tapi sorry, gue potong lagi. Ini catatannya ini pemain yang pernah bermain di timnas. Yes. Dan jadi kalau misalnya ada diaspora yang belum main di timnas, tidak kita bahas. Iya, Contoh betul. misalnya Martin Paes kita tidak bahas. Tapi ini rapor pemain yang kita bahas karena pemain itu sudah pernah membela timnas dan bermain di luar negeri. Iya, betul. Kalau Martin Paes kan baru banget ya kemarin ya gitu loh. Nah, sekarang yang akan kita bahas, kita mulai dari Jay Ijes dulu nih yang bermain di Liga Italia. Kita tahu bahwa Jay Ijes ini adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang sekarang ya paling diandalkan sama klubnya. Ya, selain Tom Haye di SC Heerenveen gitu. Ya, dia bisa dibilang adalah pilar utama di lini belakang klub Serie B Venezia, dan kali ini dia berpeluang untuk membuat timnya promosi ke Serie A musim depan. Tapi pertanyaan gue lebih penting, Is. Apa tuh? Kan yang sudah lolos promosi kan Parma. Parma, betul. Yang posisi kedua itu Como, yang ketiga Venezia. Betul, beda 2 poin. Jadi Como 72, dia 70. Ya, jadi ada hanya dua tim yang lolos langsung. Iya. Jadi satu lagi menamai Parma nih. Iya. Como itu punya orang Indonesia. Iya. Nah, yang kedua, kalau dulu disuruh milih nih, Como orang Indonesia lolos langsung punyanya orang Indonesia, atau Venezia yang ada pemain Indonesia. Kalau cuma dua pilihannya, lu pilih mana, Is? Wah, bingung gue ya. Kalau gue lebih mending klubnya. Oke, Como. Jadi dia mungkin nanti Como akan menarik pemain Indonesia. Okay. Semoga. Iya. Tapi walaupun begitu, gue juga tetap berharap ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A. Tapi bisa kok sebenarnya dua-duanya lolos gitu. Makanya, bisa lewat jalur playoff ya. Iya, jalur playoff. Jadi peringkat 3 nanti lewat ada jalur playoff juga. Ya. Nah, tapi yang peringkat 2 ini 1-2 memang promosi langsung. Nah, ini buat yang suka komen nih, pilihan kalian mana? Dari pertanyaan saya tadi. Iya sih, benar juga ya. Tapi balik lagi, gimana ya? Ya kan? Iya, benar, bingung juga. Klub yang dimiliki orang Indonesia atau klub yang ada pemain Indonesia, pilihan yang mana? Kalau promosi langsung gitu, kalau suruh milih. Iya sih. Kalau gue ya logikanya itu sih semoga aja. Tapi kalau semoga nggak enak juga ya. Kan? Tapi biar bagaimanapun pasti Jay Ijes ini adalah salah satu komoditi pemain yang akan diincar klub-klub kasta teratas di Eropa musim depan. Oh iya. Ya, itu sangat besar kemungkinan. Iya, sangat besar kemungkinan. Tapi kan pertanyaan gue bukan itu, Is. Pilihan tadi. Gue mendingan ini deh, gue ganti dah. Gue mendingan si Jay Ijes dan klubnya yang naik ke atas. Oke, jadi Venezia ya? Iya, Venezia naik ke atas. Jadi Como, kalau suruh milih, lu milih itu ya? Iya, karena gue memilih adalah ini kembali lagi ke pemain. Yang paling penting adalah pemain. Jadi kan walaupun dia tidak dilirik klub lain, tapi dia masih akan tetap bertahan di Venezia pasti. Karena dan akan bermain di Serie A. Como cuma ada mantan pemain, Mas Kurus. Iya, Mas Kurus. Cuma ada Mas Kurus. Walaupun ada kemungkinan juga kan Como membawa pemain Indonesia. Tapi bisa kan kalau menurut gue lebih baik ya gue bertumpu kepada yang jadi utama adalah pemainnya. Ya oke. Itu aja. Sip. Bijak sekali, Rais. Setelah sempat galau menjadi bijak, coy. Oke. Yes. Terus Jay Ijes sendiri dari bulan April sampai bulan Mei, awal bulan Mei ini luar biasa ya. Luar biasa. Dia main 7 kali, semuanya starter, 6 kali bermain penuh 90 menit, sempat mencetak gol. Ini untuk ukuran seorang pemain bertahan, itu 2 gol itu luar biasa. Walaupun di saat itu kalah ya. Kalah ya, betul. Nah, di pertandingan terakhir tidak mencetak gol, tapi timnya menang dan membuka peluang untuk promosi. Nah, gue sih melihat Jay Ijes ini di bulan Juni nanti akan jadi makin menjadi kunci pemain kuncinya timnas. Iya, betul. Karena kita tahu pelatihnya Filipina sekarang minggu-minggu ini lagi ke Eropa. Nyari pemain juga. Iya, benar. Karena dia tahu ya, karena yang didatangkan sama PSSI itu pemain-pemain yang diaspora itu memang
adalah para pemain yang memang bisa dibilang lumayan lah di level teratas. Walaupun memang terkadang ada beberapa pemain yang belum mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, dioper-oper gitu ya. Contoh kayak Elkan Bagot, terus kayak si siapa namanya Nathan kan dioper ke Heerenveen gitu ya. Tapi secara garis besar memang secara kualitas memang mumpuni. Untuk level Asia setidaknya bisa bersaing. Itu sih. Oke. Kalau gue sih berharap memang JIJS ini jadi bisa jadi role model lah ya, role model buat bukan tidak hanya pemain bertahan tapi dia jadi role model. Dia di apalagi kita tahu Liga Italia itu cukup dekat dengan kita gitu karena kita punya program Primavera, Baretti, pelatih kita pernah Romano Mattei orang Italia gitu. Betul. Jadi di tahun 90-an itu sepak bola Italia itu identik kiblatnya memang sepak bola Italia. Datang ke sini Lazio, Sampdoria gitu. Betul. Jadi menurut saya JIJS di Italia ini sudah cukup benar dan bahkan kemarin Lino dipuji-puji sama Roberto Mancini. Iya gitu. Benar. Nah ini menarik nih. Lo ngomong itu ya sebenarnya sih nggak pujian juga ya karena itu kan kebetulan lagi ngobrol sama Mas Hamdan ya, staf ahli Menpora gitu, dia ngobrol siapa sih pemain yang menurut dia itu punya performa bagus dia kan gitu yang outstanding lah di laga lawan Irak. Ini khusus laga lawan Irak doang itu perlu digarisbawahi karena si Mancini kan nggak melihat secara keseluruhan pertandingan timnas U23. Nah berdasarkan laga itu gitu ada 4 pemain yaitu Marcelo Ferdinand, Ivar Jenner, Nathan Chow dan Justin Hubner. Nah walaupun memang mungkin banyak yang bilang pada laga tersebut si Marcelino itu terlalu individualistis gitu, tapi memang secara garis besar peran dia di laga itu cukup baik, maksud gue cukup lah gitu loh, cukup ya, terlepas dari memang ada beberapa aksi individu ya, tapi yang pasti memang dari penglihatan kacamata seorang pelatih kelas dunia ya semacam Roberto Mancini, dia bisa melihat kemampuan kualitas dari seorang Marcelino Ferdinand gitu loh ya. Makanya kan ketika ditanya si Mas Hamdan ini apakah layak main di Serie B? Kenapa dia ditanya Serie B bukan Serie A gitu ya? Ya karena kan patokannya JIJS nih sekarang nih gitu loh. Ya makanya ya udah kalau si Mancini bilang ya udah 4 pemain ini yang dipilih. Yang tadi gue sebut Marcelino, Ivar Jenner, Nathan dan juga si Justin Hubner. Dan di hari yang sama banyak FOMO menghujat Marcelino. Bahkan di ada salah satu teman Facebook gue yang dulu pemain timnas juga. Ini gue ungkap aja karena gue agak jegal sebenarnya. Saya nggak tahu namanya tapi dulu dia pemain timnas. Dari dia itu bilang bahwa udahlah Marcelino pindah aja kalau kayak gitu bilang gitu. Di pemain ini yang komentar mantan pemain timnas ini dulu disipliner, dipanggil timnas, ngumpet di kosannya teman gue gitu. Jadi menurut gue ini kan kasus ketiga setelah dulu ada Bagas Kavi atau Bagas Kavi yang ke mana? FC Utrecht yang dia tanda tangan dengan Barito yang akhirnya sebenarnya Barito juga pelepas. Terus ada Hoki Caraka waktu itu. Jadi jari kita itu kadang-kadang memang jahat ya. Jadi saya ngomong jari kita karena saya berkaca dari saya sendiri juga kadang-kadang. Tapi balik lagi terlalu kemarin zaman Lino itu ketika Lino itu dimaki-maki orang itu terus terang agak-agak sedih sih gue ngeliatnya sedih sih. Ketika si Linonya tampil baik lo puja-puja setengah mati gitu loh, tapi ketika kritik boleh sebenarnya, kritik boleh, tapi jangan sampai maki, jangan sampai lo membuli, apalagi sampai lo sampai jatuh ke keluarganya atau apapun itu ya. Maksud gue itu udah nggak make sense gitu maksud gue. Justru anak seumur Lino ini terutama bekas pemain timnas atau atau bekas pemain bola itu justru memberikan dia dorongan atau memberikan dia mengingatkan, bukan dengan memaki gitu loh. Mengkritik tapi anak 19 tahun loh dia gitu. Jadi secara mental menurut saya masih secara mental sebagai bocah yang masih labil gitu. Kalau ini ada, tapi saya percaya kok Lino itu bukan. Lino mentalnya kuat kok. Gue yakin mentalnya kuat. Hoki juga kuat kok sampai sekarang juga kayak gitu. Maksudnya dikritik boleh, tapi tolonglah harus proporsinya yang jelas dan tidak yang gini. Menang dipuji, kalah diinjak-injak gitu loh. Kayak sampai ke kerak bumi loh diinjak-injak ya. Benar gitu. Ya oke lah, itu kita tinggalkan yang itu, tapi yang pasti memang sekarang ada progres. Itu tadi JIJS ya, promosi gitu loh. Dan yang menarik juga kita masih tetap di area Eropa dulu, yaitu di Inggris. Elkan Bagot timnya Ipswich Town. Promosi Elkan Bagot sendiri kan dipinjamkan statusnya ya ke Bristol Rovers nih, ke klub League One dan
Sekarang kalau nggak salah kemarin peringkat papan tengah lah ya. Kalau nggak salah di Bristol Rovers udah selesai kompetisinya. Dan gue nggak tahu nih apakah nanti Elkan Bagot akan tetap dipakai sama Ipswich Town musim depan di Premier League atau dipinjemin lagi gitu loh. Nah berharap sih gue Elkan Bagot bisa masuk dalam skuad utama Ipswich Town. Tapi kayaknya sih kemungkinan besar kalau misalnya di Premier League mungkin dia akan dipinjemin lagi ke klub yang di bawahnya. Iya, yang pasti di selama bulan April kemarin Elkan Bagot itu selalu bermain sebagai starter, 2 kali bermain penuh dan dia memang menjadi salah satu andalan ya Bristol ya. Bristol ya memang didatangkan memang dari Bristol. Di bulan dari 4 pertandingan itu dia mencetak 1 gol, artinya dia sebagai pemain belakang juga cukup bagus. Tetapi memang mungkin hampir sama dengan Justin Hubner mungkin ya. Jadi mungkin masih muda, pengen dimatangkan dan Ipswich mungkin memang butuh pemain yang jauh lebih siap dibandingkan dia mungkin secara pengalaman dan mental mungkin seperti itu. Iya, tapi yang pasti memang Elkan Bagot ini adalah salah satu back potensial dari akademi klub ya mungkin ya. Betul. Akademi klub dari home ground gitu yang dimiliki oleh klub-klub Premier League selain si Justin Hubner, makanya terus diasah di klub lain sama klubnya itu karena ini menurut klubnya juga memang Elkan Bagot nih aset nih. Iya, selain betul. Sekarang popularitasnya tinggi karena membela timnas Indonesia, ya juga kualitasnya juga memang sebenarnya dia punya prospek. Iya, yang pasti gini ketika dia berada di level entah di Liga Inggris di level berapa, di Ligue 1 sekalipun ya, menurut saya Elkan juga semakin matang. Kenapa? Karena di Bristol sendiri dia banyak diberi jam terbang. Betul. Nah, ini menurut saya sebagai pemain belakang ini akan bagus buat dia gitu. Iya. Yang penting ada menit bermain bagi pemain kita karena ketika dipanggil ke timnas ya sudah mumpuni pasti kualitasnya. Oke, itu tadi dari Italia, Inggris, kita ke Belanda sekarang. Ini yang paling banyak nih. Belanda ini kita bahas dulu di SC Heerenveen yaitu Tom Haaien dan Nathan. Nathan sih udah pasti dia nggak ada menit bermain ya karena bermain di timnas sudah 3 betul. Tapi Tom Haaien ini memang selalu menjadi gelandang andalan dari Heerenveen. Pilihan utama starter. Berapa kali dia main kemarin selama bulan kemarin? Di bulan April itu dia bermain 1, 2, 3, 7 kali ya di bulan April. Di bulan April dia bermain 7 kali dan dia bermain 5 kali di bulan April, sekali di awal Mei. Dan dari semua itu dia itu selalu menjadi starter sama kayak JIJ sebenarnya. Sekali doang dia tidak main penuh 84 menit, hanya 6 menit lah dia tidak full ya. Jadi dia sejauh ini dia sudah menyumbangkan 1 assist ya dan satu gol di bulan lalu di tanggal 4 ketika dia membobol gawang 20. Waktu itu timnya imbang 3-3. Terlepas dari itu Heerenveen sendiri berada di posisi 10. Betul. Tapi kalau kita melihat Tom Haaien menjadi andalan dari timnya ini dan dia posisinya memang tidak diubah ya di posisi tengah itu yang gelandang bertahan yang dia bisa menjadi penyeimbang antara ketika timnya diserang maupun ketika membuild up serangan. Jadi sumbernya dari Tom Haaien ini gitu. Jadi ya posisinya mungkin hampir sama dengan perannya mungkin hampir sama dengan JIJ, mungkin posisinya aja berbeda. Peran di klubnya itu hampir sama. Walaupun memang Heerenveen tidak di papan atas, beda dengan Venezia, tapi ini adalah harapan lagi di bulan Juni nanti ketika kita melanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Ini akan menjadi salah satu kunci lagi. Betul. Tom Haaien ya. Terus kemudian ada Ragnar Ortmangun. Bersama dengan Fortuna Sittard. Fortuna Sittard ini posisinya tidak jauh beda dengan Heerenveen. Mereka ada di posisi 11 ya. Ragnar sendiri kalau gue nggak salah tuh dia kemarin main di laga terakhir itu cadangan ya. Cadangan. Iya, cadangan kan? Main nggak? Nggak main kan? Jadi main. Main sebentar doang ya? Iya, main sebentar doang. Ragnar itu selama bulan April dia bermain 3 kali. Betul. 2 kali starter, 1 kali pengganti. Di awal Mei dia bermain sekali, hanya 16 menit bermain. Oh iya, betul. Ya kemarin main cuma 16 menit benar sebagai pemain pengganti. Dan dia dia itu biasanya dimaini, dia tidak hanya sayap kanan, bahkan pernah sayap kiri, bahkan pernah pemain nomor 10 ya di belakang striker gitu. Jadi dia kayak sering dimainin di posisi-posisi itu gitu. Iya, tapi bukan striker utama ya, nomor 9 gitu. Jadi Ragnar Ortmangun memang salah satu pilihan juga opsi di barisan penyerangnya Fortuna Sittard gitu loh. Nah, ke bawah itu ada
Ado Den Haag kan si ya Rafael itu kan dia pasti udah ada menit bermainnya karena membela timnas U23. Kemudian juga si Ivar Jenner itu kan di Jong Utrecht juga tidak. Tapi yang menarik adalah Jong Utrecht ini kayak pengen degradasi nih. Posisinya di papan bawah ya. Tapi Jong Utrechtnya ya, bukan FC Utrechtnya. Jadi menurut saya, tapi kalau menurut saya Ivar Jenner ini kemungkinan di musim depan bisa jadi naik. Entah dia dijual atau dipinjam ke tim lain, tapi sepertinya dia sudah memang posisinya bisa naik. Saya malah justru Rafael apakah bisa masuk ke, kalau dia kan musim ini justru tidak pernah masuk ke tim utama Ado Den Haag ya, sebagai starter ya. Iya, sebagai starter enggak, cadangan iya. Tapi kalau Ivar beberapa kali. Jadi ada chance untuk dia berpindah ke tim lain atau mungkin bermain promosi di tim utamanya tim Utrecht ya. Gitu. Iya, betul. Apalagi melihat performa dia di timnas Indonesia ya mungkin makin banyak tim yang lirik ya. Oke, nah terus kita berlanjut lagi ke Belgia juga lumayan banyak nih. Betul. Yang tragis adalah Sen Patinama. Degradasi timnya bersama KSUPN di fase playoff degradasi gagal ya. Padahal lumayan lu peluangnya itu. Di playoff degradasi timnya terbawah ya, kalahan mulu ya. Iya, tapi ya memang sebenarnya kalau ngomong si Sen Patinama tidak terlalu dalam tanda bertanggung jawab karena memang dia cedera. Iya, betul. Dia itu di bulan April hanya main sekali, di bulan awal Mei main sekali dan dua-duanya itu dia selalu starter walaupun tidak main penuh, 2 kali main 76 dan 78 menit, tapi dia sebenarnya bisa jadi andalan. Sayangnya dia setelah pulang dari, kalau tidak salah pulang dari Piala Asia itu sempat cedera lama. Dia sempat cedera lama, tapi bukan karena Piala Asia ya, dia memang cedera. Jadi dia tidak membela Cash Open itu cukup lama gitu. Jadi menurut saya dia memang tidak kondisi fit si Sen Patinama ini. Oke, nah terus ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini ya memang salah satu pemain andalan juga. Betul. Di KV Mechelen. Lagi playoff untuk ke kompetisi antar klub Eropa di UEFA Conference League, tapi kayaknya peluangnya tipis ya karena kalah ya dalam beberapa pertandingan di playoff tersebut. Ya sayang banget sih, tapi setidaknya memang tim ini masih ada di tim, bisa dibilang tim papan tengah di Liga papan atas di Belgia. Dia selama April 2024 sampai Mei, awal pertandingan pertama di bulan Mei dia main 4 kali. Iya. Empatnya dia selalu jadi dia 2 kali jadi starter, 2 kali jadi pengganti. Tapi di pertandingan awal Mei dia merasakan kalah 2-4 yang ini membuat KV Mechelen itu berat untuk maju ke playoff Conference League. Nah, gara-gara kekalahan itu 4-2 dari RC Genk itu. Jadi tetapi kalau kita ngomong overall dari seorang Sandy Walsh, dia di musim ini 29 kali main, sekali mencetak gol, 5 kali dapat kartu kuning, tapi overall Sandy Walsh ini salah satu andalan dan menariknya posisinya dia diubah ke tengah beberapa kali. Dimainkan di sebagai back tengah jadi pelatihnya kayak nyontek STY kayaknya gitu sih. Nah yang menarik lagi kalau misalnya di situ kan ada KMS Cadensia yang diperkuat Marcelo Ferdinand ya, walaupun Marcelo Ferdinand tidak bermain pada bulan ini gitu, di bulan kemarin, tapi KMS Cadensia ini menempati posisi ketiga akhir klasemen di Belgia Division B. Gue lupa ya ini dia dapat promosi atau enggak, padahal kemarin tuh sempat ada peluang untuk menjadi juara gitu, tapi akhirnya gagal. Terus untuk promosi langsung mereka akhirnya menempati posisi ketiga nih dengan 53 poin, cuma beda 1 poin dari Dender ini. Sayang banget ya, di tikungan akhir tuh mereka tuh disalip sama Dender gitu loh. Nah, makanya gue melihat sebenarnya Marcelino ini juga katanya kabarnya dilirik nih sama klubnya Pasihar. Dender ini klubnya Pasihar. Jadi salah satu dari 2 tim yang promosi langsung ke Jupiler Pro League itu adalah FC Dender. Betul, dan juga Beerschot, Cafe Beerschot. Ya, ini klubnya Pak Sihar Sitorus yang dulu punya Produta, sempat ngelola PSM Makassar gitu. Tapi PSMS Medan bukan PSM Makassar. Tapi gue Dender ini menarik loh. Waktu itu diambil Pasihar, gue lupa ingat, waktu itu masih di divisi, gue ingat banget waktu itu masih di divisi 4 kalau gue nggak salah ya. Waktu itu belinya tuh juga nggak mahal-mahal banget waktu itu Pasihar. Kenapa beli klub ini? Karena menurut dia secara bisnis make sense. Klub ini punya aset, punya stadion sendiri waktu itu. Gue sempat kan ngobrol juga sama dia waktu itu. Akhirnya kenapa ngambil klub ini gitu loh. Dan
yang menarik adalah ya kenapa Belgia Pak, kenapa klubnya itu? Ya itu saya juga pengen jadi klub ini bisa menjadi salah satu nanti wadah untuk pemain Indonesia. Oke. Ya mudah-mudahan ya dengan status apalagi promosi sekarang ini luar biasa nih, valuasinya kan naik nih klub ini pasti ya. Ya otak bisnis emang ada sih, emang pasti harus. Cuma gagalnya Produta aja tuh dia yang buat bakar duit terus tau gua. Iya sama PSMS bener. Tapi kan PSMS kan ya udahlah. Tapi ngebangun Produta ini loh yang dia waktu itu kan sempat bawa tim ke Italia segala macam kan. Tapi yang pasti memang Pak Syahri ini memang salah satu bisnismen yang memang sangat ini sekali di sepak bola, yang mudah-mudahan yang kalau katanya Pak Erik itu sudah berkomunikasi dengan para pemilik klub Indonesia ini, ya pasti dong. Gue rasa sih yakin gue pasti akan dilirik nih salah satu pemain Indonesia, bisa ya pasti jadi, salah satunya Marcelino. Bisa jadi Marcelino ke Oxford United juga bisa. Oxford benar. Oxford juga bisa. Betul. Atau pemain Liga 1 yang bagus bisa ke Brisbane Roar mungkin. Nah gitu. Bisa jadi gitu. Asnawi mungkin ke Brisbane Roar gitu. Iya, bisa jadi. Gitu. Tapi Brisbane Roar juga lagi di bawah. Iya, tapi kan nggak ada degradasi. Oh iya gitu. Tapi yang pasti memang ya mudah-mudahan ya itulah ya. Si Marcelino tetap akan bermain di Eropa pasti. Betul. Karena gue yakin anak ini juga belum mau balik ke Indonesia nih, pasti akan tetap mau main di Eropa. Yang mudah-mudahan memang tawaran dari klubnya Pak Sihar ini bisa menjadi solusi sih, yang mudah-mudahan terrealisasi ya. Kita tunggu aja nanti kabarnya seperti apa gitu. Oke, kita akan berlanjut geser ke Asia nih. Berarti dari Justin Hubner dulu. Cerezo Osaka dia kan nggak memperkuat, katanya udah balik kemarin. Tapi dia nggak main di derby Osaka, dia nggak main. Kebetulan komentatornya saya waktu derby Osaka. Gimana derby Osaka tuh? Derby Osaka dimenangkan Gamba 1-0, tapi memang Cerezo itu sedang secara permainan sangat turun sih gitu. Dan kemarin saya bercandaan gitu, ini butuh Justin. Saya bilang gitu karena memang lini belakangnya agak rapuh gitu ya. Lini belakangnya rapuh dan kemarin itu kebobolannya juga karena ada space kosong yang di situ, dan mungkin ini bisa lah kalau punya kesempatan bagus si Justin Hubner ini bisa ngisi salah satu di lini belakang itu, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke deh, mudah-mudahan Justin Hubner bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak bersama dengan Cerezo Osaka seperti yang kita harapkan gitu. Suwon FC Pratamaran kita tidak bahas karena memang kan dia tidak bermain. Karena memperkuat timnas U23 gitu loh. Jadi kita lewat, jadi agak ke pinggir lagi, kita mulai masuk ke Asia Tenggara nih sekarang. Asia Tenggara, Thailand. Asnawi Mangkualam sayangnya gagal untuk merasakan juara sebagai pemain Indonesia pertama yang merasakan juara di Liga Thailand, karena kemarin timnya hanya bisa berada paling banter tuh ada di peringkat 2 kalau mau. Itu pun sekarang posisi peringkat 3 sementara posisi peringkat 3. Dan sebenarnya agak kurang menyenangkan sebenarnya dari bulan April sampai bulan Mei gitu. Dia itu hanya bermain kalau tidak salah 3 kali, dan itu pun menit bermainnya minim juga. Itu dari 3 pertandingan ini coba kalau dijumlah aja 36 menit gitu. Jadi kan kisarannya 12-13 menit saja setiap permainan itu si Asnawi. Dan menurut saya ini jadi evaluasi dia, karena sebenarnya dia ketika meninggalkan Korea banyak yang menyesalkan, tetapi balik lagi ini kepilihan pemain kan. Dia yang tahu resiko, dia yang tahu itu, tapi semoga dengan ini dia dapat menjadi pelajaran buat mungkin Asnawi akan mengambil pelajaran itu. Tapi paling tidak di musim depan kan ada kemungkinan Port FC bermain di level Asia. Udah pasti enggak. Karena kan kedua? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi harus Thailand itu ini Champions League Elite ya. Elite yang yang sekarang Liga Champions Asia. Mungkin kalau di levelnya Piala AFC mungkin. Ya kayak berarti kan besok tuh ACL 2 ya. ACL 2 masih masih ada mungkin. Ada kans kan? Ada kans. Tapi memang kalau untuk Champions League Elite sebenarnya kan impiannya gitu Asnawi sebenarnya kemarin. Champions League Elite itu tidak ada karena satu jatah langsung memang untuk juara liga. Satu lagi untuk playoff itu juara Piala FA. Sementara di Piala FA Thailand udah gugur. Kalau di Thai League Cup memang semifinal, tapi tidak dapat jatah itu. Kayaknya dapat jatahnya Thai League Cup ini yang AFC itu yang musim depan namanya ACL 2. Asian Champions League 2. Gitu. Ya paling tidak gini, sebenarnya ini kan baru setengah musim ya dia di Liga Thailand. Di Liga Thailand itu ada Liga Thai League, ada Piala Liga, ada Piala FA-nya sana. Jalan semua loh. Jadi sebenarnya menit bermainnya cukup bisa banyak di pertandingan yang lain, tapi memang
Ya saya nggak tahu, mungkin ini faktor adaptasi di awal-awal gitu seperti itu. Dan yang sebenarnya lebih tragis lagi Yanto Basna. Iya, ini Yanto Basna gimana Yanto Basna? Yanto Basna itu selama bulan. Tapi akhirnya timnya selamat ya dari degradasi gitu loh, dari papan bawah. Dari hampir degradasi loh. Iya, di peringkat 12 sekarang. Jadi Yanto Basna itu di bulan April sampai bulan Mei, di awal-awal Mei dia hanya bermain sekali 24 menit. Dan selebihnya dia hanya di bench dan sempat tidak berkostum karena dia tidak masuk di SP gitu. Tapi ada harapan main 24 menit ini adalah dia mungkin sudah pulih secara cederanya, tapi secara fisikly segala macam mungkin dia belum pulih. Tapi saya salut dengan PT Pracuap FC yang berani menerima kembali Yanto yang setelah lama absen. Ini levelnya Liga 1 Thailand loh, dan dia diberi kesempatan, dan menurut saya ya mau nggak mau mungkin Yanto masih dibutuhkan di sana, dilihat potensinya, dan semoga musim depan dia bisa maksimal dengan PT Pracuap. Semoga masih diperpanjang, tapi kayaknya masih kontraknya satu musim lagi deh. Oh, masih ada lagi ya. Masih ada panjang. Ya gitu. Mudah-mudahan sih di situ dia selain performanya meningkat ya nanti dipanggil ke timnas. Kan enak ya kalau kayak gitu ya. Terus sekarang kita beralih geser dikit ke Filipina dulu deh. Filipina dulu nih, Lord Dayat, Nur Hidayat ini luar biasa loh. Timnya menang telak, dia nyetak 1 gol, nyetak gol perdana di Liga Filipina. Dia kapten tim lagi. Kapten. Dan jadi United City namanya dulu Ceres Negros namanya. Ini dari 5 pekan dia baru bermain 4 pekan. Nur Hidayat selalu bermain starter. Betul. Dari 4 pertandingan ini pertandingan pertama kalah memang lawan Kaya, kedua, ketiga, keempat selalu menang. Pertandingan terakhir lawan Don Bosco Girelli itu menang 7-0. Iya, betul. 1 gol dicetak oleh Nur Hidayat Haji Haris di menit 81, dan ini menjadikan Dayat ini pemain tak tergantikan. Perlu dicatat bahwa United City ini punya 9 pemain asing. Nah, yang dimainkan memang tidak semua, tetapi Nur Hidayat salah satu pemain yang selalu dimainkan. Pelatihnya itu dulu Mihail yang PSS Sleman, Marian Mihail. Jadi menurut saya ini adalah hal yang bagus, karena kalau kita lihat di Liga 1 aja dia udah lama absen, bermain di Liga 2, tetapi balik ke Liga Filipina, walaupun kalau orang ngomong Filipina wah di bawah kita, ingat mereka dapat jatah Liga Champions Asia Elit loh. Dapat jatah 1 kasta kompetisi antar klub tertinggi di Asia. Jadi loh. Dari beberapa musim terakhir Liga Champions Asia itu ada klub Filipina. Perlu dicatat itu. Jadi apapun kalian berkomentar apa, Liga Filipina tetap di atas Liga 1. Secara rankingnya masih di atas Liga 1. Jadi kalau ngomong ya kenyataannya seperti itu. Dan sekarang ini Liga Filipina itu nggak cuma kayak dulu cuma 7-8 tim, sekarang 15 tim. Betul. Di-create dengan sangat bagus, dan ini kayaknya mulai membangkitkan lagi sepak bola Filipina seperti itu. Ya walaupun secara atmosfer memang masih kalah sama basket lah ya, sama Indonesia juga kalah terus. Tapi yang jelas memang tujuannya Dayat kenapa kesana yang gue tahu memang dia itu pengen bermain di Liga Champions Asia. Kenapa pilihnya United City FC ini juga? Karena peluang itu ada. Karena United City ini ada salah satu papan atas selain si Kaya FC itu, kayak Ilo itu yang benar yang pasti ini akan menjadi jalan yang bagus untuk kembalinya seorang Nur Hidayat. Ya, kita mudah-mudahan nanti dipanggil lagi ke timnas. Betul. Itu dia. Oke, kita geser sekarang dari Filipina ke negara tetangga Malaysia. Malaysia sendiri ada 2 pemain, Sadir Ramdhani dan juga Jordi Amat. Tapi masalahnya belum mulai kan? Belum mulai. Baru minggu depan mereka. Betul. Piala Sumbangsih itu kayak charity match-nya gitu baru minggu depan. Setelah itu baru pertandingan selanjutnya. Tapi kemarin Sabah memenangi turnamen kecil gitu di Sabah, dan salah satu pemainnya adalah Sadir Ramdhani, sedangkan Jordi akan bermain di Piala Sumbangsih itu lawan kalau nggak salah Selangor di charity match itu, dan kita tunggu baru minggu depan. Sedangkan Liga Singapura juga akan dimulai minggu depan, tapi ada 1 pemain Indonesia yang belum masuk di tim utama, baru tim U21. Jadi belum akan saya announce untuk itu. Oke, jadi itu dia informasi kita dan rapor dari para pemain Indonesia di luar negeri. Maka sudah pula untuk episode kali ini, kalau bagi kalian scorer yang ingin menyampaikan mungkin informasi-informasi tentang rapor pemain Indonesia lain di klub-klub lain, silakan disampaikan di kolom komentar. Itu mungkin bisa menjadi informasi yang bagus buat kami juga dan juga teman-teman scorer juga yang nonton konten ini. Jangan lupa untuk selalu follow juga untuk akun sosial medianya Skor Indonesia di X, Instagram, dan TikTok serta Facebook, dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Dan kita ada di
Noise. Dan juga ada rapor-rapor pemain itu selalu tiap pekannya ada di score.id. Oke? Oke, dengan demikian gua Reza Adnan. Sampai jumpa lagi.